Assalamualaikum teman-teman. Ini aku tuh kayak baru bangun gitu. Anggap aja kita baru bangun ya, kalau nggak kan ada suami, ntar jadinya dikira pisah ranjang ya, jangan kontroversial. Jadi ini ceritanya kita akan melihat activity aku dari pagi kalau bangun tidur tuh bener-bener kayak gimana, apakah sesuai dengan nyanyian bangun tidurku terus mandi atau enggak gitu kan. Langsung aja mulai beraktivitas nih ya, jadi bangun tidur gitu kan. Terus aku biasa gini mulai. Belum bangun nih, belum gitu kayak nggak sadar kayak jangan ganggu gue, semuanya kabur. Bangun tidurku terus ngopi gitu loh guys, bener-bener bangun tidur. Enggak sih, sebenarnya kadang aku kayak minum air putih dulu ya, paling kadang kalau lagi baik tuh kepada diri sendiri bisa 1 gelas gitu kan. Abis itu kita langsung ngopi level 3 di pagi hari. Kopi saya, ya, ngopi nih kayak gini. Nah biasanya tuh jam aku bangun itu anak aku lagi bobo. Jadi kayak cuman ngintip, oke, masih bobo gitu kan. Terus aku akan cuci muka, sikat gigi, mandi kalau diperlukan. Kalau enggak ya enggak mandi, enggak ada yang mandi. Biasanya yang kalau nggak diperlukan tuh keramas gitu kan. Lanjut aja, yuk ikuti aku. Hi, welcome back to Female Daily Network's YouTube channel. Ever wondered what it feels like to wake up as a beauty influencer? Well, come closer, because we'll take you through a daily routine of theirs, starting from the moment they wake up to a personal peep at their beauty routine. Here's Wake Up and Makeup. Nah jadi udah mandi dan kawan-kawannya, sekarang aku akan persiapan get ready gitu. Biasanya sih aku mulai dengan rambut dulu, karena aku kayak kalau rambut nyaris-nyaris nggak diapa-apain sebenarnya, cuman ala-ala aja biar kayak nggak terlalu gitu kan. Biasanya aku cuman pakein serum lagi kayak dicatok dikit gitu. Nah ini aku mau rapihin dulu rambut. Udah, sekarang kita akan lanjut ke make up. Kita cepol dulu nih biar tidak mengganggu kinerja saya ya. Kalau Bella Hadid cepet ya nyepol rambutnya, soalnya dia udah cakep guys. Kalau aku nggak bisa, mohon maaf. Nggak ada kunciran. Oh ya, ini dia. Emang ini salah satu activity aku juga, nyari kunciran rambut. Nah terus kita akan dandan hari ini. Temanya tuh pokoknya make up yang udah di luar kepala aja. Make up yang udah nggak pakai mikir lagi kalau buat aku. Jadi pertama pakai sunscreen biar make up lebih nempel. Selain untuk melindungi kita dari sinar UVA dan UVB, sebenarnya karena biar bikin make up itu lebih nempel gitu. Aku lagi suka belakangan ini. Jadi sebelum masuk ke primer aku pakainya sunscreen gitu. Biasanya aku kayak gini tuh sambil ada yang aku review juga gitu. Kecuali kalau nggak ada produk yang aku review ya aku pakai produk-produk yang paling aku suka aja. Glowing ya teman-teman. Terus udah deh lanjut pakai make up, pakai primer. Ini juga aku bikin sendiri. Kan mandiri aku. Aku mau primer bikin sendiri gitu. Mau concealer bikin sendiri. Swipe up. Jadi pertama kali kenapa brand makeup aku tuh namanya Mother of Pearl, ideationnya itu karena semua orang kalau ngeliat aku kayak, ayo dong bikin dong brand makeup. Tasya Farasya Beauty, wow gitu kan, kayak tenang dulu bu, saya nggak mau kok Tasya Farasya Beauty. Gimana nanti kalau ada haters aku, tapi dia suka makeup aku, kan dia pasti gengsi mau beli kan kalau Tasya Farasya namanya gitu kan. Terus kayak Tasya Farasya menurut aku kayak kepanjangan aja gitu. Tasya Farasya Beauty panjang banget, Tasya Beauty ntar kayak dikira anak gembala lagi yang punya kan, bingung juga. Aku takutnya nanti Tasya Kamila mau bikin brand makeup juga. Namanya Tasya Beauty kan kita jadi agak susah gitu, dan kali aja ada Tasya lain yang mau punya brand makeup juga. Jadi si Tasya Farasya udah ngambil namanya gitu. Akhirnya aku kembali ke nama asli aku yang sebenarnya juga nggak ada Tasyanya, adanya Lulu Farasya gitu. Dan ternyata Farasya itu artinya tuh kupu-kupu gitu kan. Lulu tuh artinya mutiara. Terus waktu itu pertama kali tuh aku jadi kayak search di Google kayak
mutiara kupu-kupu gitu, butterfly pearl gitu. Ternyata keluar, ternyata ada nama kupu-kupu yang mother of pearl. Kayak, lah itu gue dong. Itu jadinya awalnya tuh bener-bener karena nge-search di Google butterfly pearl, ternyata keluar ada sebuah butterfly yang namanya mother of pearl. Jadi kayak, oh berarti kalau gue jadi butterfly gue kayak gini gitu. Terus aku kayak, oh cari-cari tahu, ternyata si butterfly ini tuh juga kayak sifatnya tuh bagus. Jadi dia kayak kalau kemana-mana membawa radiance gitu loh, kayak kinclong. Kayak kok gue kan kemana-mana kinclong, canda. Ya tapi gitu, maksudnya kayak, oh iya, jadi kayak, ya itu tuh doa buat brandnya juga deh. Gitu, kemana-mana membawakan cahaya, kekinclongan gitu kan. Pertama kali tuh yang keluar dari Mother of Pearl itu tuh kaos loh, tahun 2018. Siapa yang beli juga waktu itu juga heboh banget, rame banget kaos aku gitu. Tapi habis itu cuman kaos itu aja 3, karena sebenarnya tadinya aku mikir juga yang si makeup ini nggak bakalan beda jauh banget launchingnya dari yang kaos. Tapi ternyata butuh waktu yang kayak lebih lama jauh gitu untuk ngelanjutin develop makeupnya. Terus kayaknya kalau orang ngeliat aku kan pasti udah, oh foundation lo 100 pump gitu. Kayak aku tuh, orang tuh kayak kalau ngeliat aku fokus ke complexion gitu. Kayak orang tuh tahu aku secinta itu sama complexion yang bagus gitu kan. Jadi pertama kali yang aku bikin pastinya complexion. Jadi biar kayak, ya nih fondasinya dulu harus yang kuat gitu. Dan ternyata memang sekalinya complexion ini udah yang ternyata paling challenging dalam produksi makeup itu adalah complexion. Jadi sekalinya bikin langsung yang lama banget gitu. Proses developnya kalau dihitung dari nol banget tuh dari 2018 sampai 2021 akhir kemarin tuh masih ada aja yang di redevelop. Rencananya pokoknya untuk urutan launchnya kita nggak bisa prediksi ya. Jadi aku kayak akan lihat mana nih yang kita launch sekarang. Tapi sebenarnya yang lagi kita kejar develop itu udah banyak banget. Dan pastinya aku pengen nanti kalau kalian ngelihat Mother of Pearl tuh mau nyari apa aja ada gitu. Dari dekoratif, dari complexion juga nggak bakal cuma satu. Terus skincare, hair care, pokoknya semua ada deh gitu. Lebih susah jadi ibu rumah, jadi ibu, mama, entrepreneur atau beauty influencer? Mau tau nggak yang paling susah apa? Jadi tiga-tiganya. Nah itu membagi waktunya tuh gimana Bu? Bagi waktunya, cara untuk membagi waktu sebagai mom, beautypreneur, dan beauty influencer adalah harus, kalau menurut aku harus banget enjoy sama tiga-tiganya. Jadi nggak usah mikirin kayak harus ada waktu untuk diri sendiri gitu loh. Karena biasanya kan ada orang, bukan ada orang sih, sebenarnya aku pribadi juga awal-awal tuh kayak kapan waktu buat gue nya, kapan waktu buat seru buat gue nya gitu. Tapi lama-lama kayak menurut aku itu jadi wasting time. Akhirnya aku kayak mencari keseruan dari tiga-tiganya itu. Jadi pada saat kerjain tiga-tiganya tuh nggak beban lagi. Makanya jadi waktu yang kita punya nih lebih panjang kan. Jadi semuanya bisa lebih fokus. Keburu tiga-tiganya asal ngorbanin si me time yang kita dambakan itu gitu. Ya tapi pasti ada lah momen-momen yang gue nggak bisa, gue lagi butuh me time banget sekarang, itu ada. Tapi nggak mesti yang selalu ada setiap hari kita spesialkan waktu itu gitu. Karena pada saat kerjanya juga udah enjoy, jadi nggak perlu sampai kayak gitu. Kalau dari aku sendiri tadi kayak Tasya pakai concealernya tuh ada tips khusus gitu? Kalau untuk pakai concealer nggak ada sih tip khusus jujur Li. Cuman ini concealer aku itu dia tuh kayak powder finish gitu loh. Dan menurut aku ini kayaknya so far concealer paling coverage yang aku punya. Karena emang aku ngejar itu kayak ini harus pokoknya gimana caranya biar di batas full coverage yang bisa kita dapetin, yang tapi masih bisa di blend dengan gampang, masih bisa diakalin dan masih nggak nge-crack dan masih nggak kering. Itu jadi ini udah di batas mentoknya gitu kan. Jadi kalian bisa gunakan ini tuh secukupnya aja, atau kalian kalau mau misalnya pakai yang buat lebih bisa kayak buat highlighting doang atau kayak buat ditimpa di atas foundation itu juga bisa gitu. Tinggal di adjust aja keperluannya berapa banyak gitu loh guys. Karena kadang kan orang kayak, oh iya full coverage, masa sih di gue enggak, padahal makanya setotol. Kayak ya gimana mau full coverage gitu. Terus ada lagi kadang ya, oh ini full coverage, masa sih gue pakai banyak banget gitu. Ya kebanyakan gitu kan, jadi harus di adjust aja sesuai kebutuhan kalian.
Tapi aku udah mencoba ini bertahun-tahun dan so far emang ini tuh concealer yang paling aku suka gitu. Kalau nggak bakal aku launching. Jadi ini walaupun dia matte banget tapi kayak lihat deh, super skin like, ya kan? Easy to blend. Terus ada sponge-nya. Kalau sponge-nya di aku pribadi kepakainya tuh buat kayak detailing nanti nih eyeshadow mau ngapus-ngapus atau kayak buat di area-area yang lipetan-lipetan gitu. Tapi aku nggak pernah pakai sponge itu buat ngeblend yang kayak area-area yang spesifik banget, yang tebel banget makainya gitu. Jadi sponge-nya kayak gini. Cakep deh, alhamdulillah aku nemu packaging ini di pabrik. Nih, tuh kayak gitu guys. Jadi kalau aku ya, semua sponge pasti harus dibasahin dulu sih. Kan kalau nggak kan nggak enak ya, kayak beauty blender aja kan kalau nggak dibasahin nggak enak pasti. Jadi ini udah aku basahin, terus ini nanti tuh aku pakai buat detailing brow bone, terus buat detailing sini, terus buat kayak gini. Atau buat kayak cewek-cewek yang make upnya tuh tipis-tipis, yang kayak cuma 3 totol doang gitu, tuh di tengah jalan mau gini-gini tuh bisa on the go banget gitu, enak. Tapi kalau nggak kepake juga don't worry, ada applicator biasanya. Dan harganya juga sama aja kayak concealer yang applicator cuma 1, jadi bener-bener nothing tulus. Nah udah deh, terus kita baking. Aku anaknya selalu baking. Ini bedak paling lama loh, walaupun kayak kedengeran kayak oke bedak gitu kan. Tapi ini tuh bedak tuh paling lama, karena gimana caranya bedak ini bisa memenuhi kebutuhan semua orang gitu. Aku pengen dia bener-bener ada efek ngunci make up, tapi juga nggak mau yang kayak jadi kering, kayak sampai kerut-kerut gitu kulit orang. Aku nggak mau kayak gitu. Gimana caranya dia translucent, yang komitmen gitu loh sama translucent. Jadi translucent ya udah translucent satu, nggak ada shade lain. Jadi kita nyari yang bener-bener kayak gimana caranya biar nggak flashback. Terus dia juga ada efek pore blurring yang kelihatan banget, nggak usah dibahas ya. Pokoknya semua orang tuh kayak pas pakai ini langsung kayak, loh kok muka gue jadi gini gitu. Dan dia tuh especially kelihatan bagus banget di kamera. Jadi kayak di kamera tuh bener-bener efek pore blurringnya tuh dapat banget. Di real life juga, cuman di kamera tuh kayak suka, loh kok kayak pakai filter Paris ya, gue nggak pakai filter Paris gitu. Jadi untuk sebuah bedak tabur dengan kemauan sebanyak itu lumayan menyita waktu juga sih dalam proses pembuatan gitu kan. Iya, bedak tabur tuh enggak. Jadi yang pertama banget tuh si ini nih, liquid ini. Terus 2019-an tuh juga udah mulai ke bedak tabur dan emang lumayan lama. Karena pertama kayak, wah udah smooth banget tapi ashy. Udah smooth banget terus ashy-nya hilang, totonya kok ngekrek. Wah gawat, udah sempet frustasi aku juga kayak, aduh gimana nih, kayaknya nggak bakal ada bedak impian gue ini. Oh ternyata sabar, pelan-pelanin. Oke, udah bisa, nggak ada white cast sama sekali, udah nggak nge-crack sama sekali. Terus satunya, ya gara-gara matte-nya dihilangin jadi kayak nggak ada efek blurringnya gitu loh. Akhirnya dirubah lagi. Nah sampai di tahap ini sekarang pore blurring iya, control iya, no edge, terus bisa di build up. Makanya aku kayak di boxnya aku tulis use sebanyak, gunakanlah sebanyak yang kalian mau gitu. Karena gue beneran kayak, ya lo timpa aja terserah. Bukan secukupnya, tapi sebanyak yang kalian mau. Karena bener-bener kayak bisa lo tuh timpa-timpa sampai 100 layer juga, tapi kulit lo gak bakal kerasa kering gitu. Dan kayak bener-bener easy banget tuh blend. Nanti kita bikin aja kali ya challenge 100 layer loose powder gitu. Karena ini beneran bisa guys gitu. Terus puffnya juga lucu. Ini tuh puffnya tuh yang biasa dipakai buat ngeblend foundation itu, tau gak sih? Yang bagus itu. Makanya jadi pas ngeblend pakai ini pasti hasil makeupnya lebih matte. Karena emang kalau foundation juga di blend pakai yang brush kayak gini nih, sponge kayak gini bakalan lebih matte gitu loh tampilannya. Jadi ini enak buat touch up, enak buat baking. Atau kalau kalian yang emang kulitnya kering, gue biasanya pakai sponge basah, no problem juga. Dia juga enak buat di blend pakai sponge basah. Itu mah standarnya loose powder aja sih. Yang jelas ini optimal gitu loh si loose powder ini. Berarti gini, berapa bedak nih Kak untuk sampai menemukan varian? Ya ampun banyak banget. Kayak lo sebut semua bedak deh. Kayak gue udah coba. Lo sebut, bener-bener lo sebut. Ada yang kayak bagusnya kayak Mother of Pearl, tapi harganya kayak jutaan gitu kan. Nih terus lanjut kita pakai blush. Kontrol satu makeup yang Kak Tasya nggak pakai. Wah. Kalau disuruh milih dari semua rangkaian cuma boleh milih satu nih, apa? Kan kebanyakan cewek lipstick. Kalau aku mendingan kalau disuruh milih satu mendingan nggak usah pakai semuanya. Karena gue kalau pakai lipstick juga kan di overdrown. Aneh banget kalau muka gue nggak pakai apa-apa, pakai lipstick overdrown gitu kan. Terus kayak kalau alis, pakai alis doang juga
nggak pakai apa-apa lagi juga jadinya orang ngeliat gue alis doang gitu, kayaknya alis doang yang ke frame gitu kan aneh juga. Terus pakai bedak juga kayak jadi bingung kan kalau nggak dikontur. Pakai blush on juga kayak kenapa pipi lo merah tapi bibir lo pucat gitu. Jadi kalau disuruh pilih satu aku mendingan nggak usah deh gitu. Jangan setengah-setengah gitu kan. Mendingan bare face sekalian gitu. Jadi orang memaklumi emang dia lagi bare face. Ada nggak yang jawabannya kayak gitu? Rambut pendek nggak nih Kak? Hah? Gak akan ya. Aku manjangin rambut dari 2016 loh, dari segini. Terus sekarang baru jadi segini. Kayak berapa tahun tuh tadi? 5 tahun. Rambut aku susah banget panjangnya. Jadi kayaknya untuk sekarang nggak ada plan untuk potong rambut pendek. Tapi nanti kalau tiba-tiba potong rambut pendek, gue akan ambil documentation dari sini. Terus aku sambungin sama rambut aku yang pendek itu. Terus kayak, oke, kita akan pakai highlighter. Aku biasanya juga nih kalau pakai kalau pakai highlighter, blush on gitu-gitu sekarang nggak ganti brush tahu, kayak biar sekalian ngeblend gitu. Make up terlama yang pernah Kak Tasya lakuin itu berapa jam Kak? Kalau yang dilakuin ke aku paling lama tuh pernah sampai kayak 8 jam deh. Tapi itu bukan buat wedding, itu buat konten rahasia makeup M Wahid. Kalau untuk pas aku makeup sendiri paling lama berapa lama ya? Kayaknya enggak deh, karena aku gak sabaran kan. Jadi kayak untuk 3 jam aja tuh udah lama banget buat aku gitu. Aku malah lebih lama waktu itu aku pernah ngelukis. Waktu lagi hamil, lagi gila-gila Da Vinci kan pas hamil. Itu aku dengan keadaan perut kayak hamil 8 bulan. Duduk di lantai buat ngelukis itu kayak 11 jam. Kayak orang kehipnotis. Bikin Santorini. Terus sekarang ditaruhnya di kamar mandi sama mama. Ya makasih mah, gak apa-apa aku tuh. Oh gak apa-apa bener-bener deh. Taruh aja mah di kamar mandi gak apa-apa kok gitu. Tapi itu 11 jam, ngelukis kan kurang lebih ya sama kayak makeup. Terus nih sekarang aku pakai eyeshadow. Ini juga kalau eyeshadow yang kayak gini nih namanya eyeshadow aku udah gak mikir lagi. Jadi langsung ambil warna coklat aja. Terus kayak udah ada refleks untuk yaudah nih gak apa-apa. Nih langsung aja nih choose gitu. Tarik keluar. Terus kayak bikin cut crease, tapi sebenarnya ini gampang banget. Apalagi kalau buat kalian yang udah setiap hari dan kayak gini nih udah nggak mikir lagi deh. Warna eyeshadow paling favorit apa Kak? Warna eyeshadow paling favorit, oh my god, warna ini nih warm brown. Bukan di favorit sih sebenarnya. Kalau favorit tuh mungkin aku kayak lebih yang warna bunglon gitu kan. Cuman kalau ini yang lebih kayak kepake gitu. Terkadang kan yang kita butuhkan dan yang kita inginkan kan berbeda ya. Jadi ini aku sebenarnya butuh banget sih sama warna ini, pasti banyak juga ya yang butuh sama warna ini. Udah, bener-bener kayak gitu doang. Terus ambil warna shimmer, udah langsung kayak gini aja. Pakai jari. Ini namanya make up yang butuh eyeshadow palette yang bagus. Karena ini bukan butuh teknik gitu loh. Kalau eyeshadownya udah bagus, udah tinggal oles-oles. Kan Kak Tasya punya bisnis coffee shop juga nih. Lebih susah punya bisnis coffee shop atau bisnis beauty? Wah, dua-duanya memiliki kesulitan yang berbeda sih menurut aku. Cuman kayaknya karena kalau coffee shop tuh, mungkin karena kalau beauty aku lebih banyak nyemplungnya gitu ya. Kalau coffee kan maksudnya di awal resep saklek tek gitu kan. Kalau beauty kan nanti abis ininya ada apa lagi, tatonya ada ini, ada skin tone orang lebih banyak, skin type orang lebih banyak. Kalau kopi lebih lo suka atau enggak gitu kan. Jadi kayaknya lebih yang agak sedikit slightly lebih sulit itu beauty mungkin ya. Tuh, kayak gitu. Jadi ini aku selalu sisain di bagian sini, tapi ya udah nggak apa-apa, nggak usah terlalu rapi dulu, tenang aja. Nih, pokoknya bagian ujung mata tuh nggak selalu semuanya kena. Tapi ada sudut yang aku tuh langsung bikinnya naik gitu. Nah ini alasan kenapa saya milih packaging yang ada sponge-nya, karena concealer aku tuh beneran bisa untuk ngedetail kayak hal-hal seperti ini nih. Walaupun udah pakai bedak. Ini kebanyakan sih jujur aku ngambilnya. Kayak kalian tinggal dot-dot aja dikit, terus nih kita rapihin. Tadi kan berantakan tuh. Pinggir belakangnya kan nggak kita rapihin, udah tinggal dihapus. Udah tinggal, udah jadi kayak loh kok rapi? Nggak bisa gitu kan? Kayak gue nggak terima kok rapi. Karena tadi dia bikinnya nggak rapi, tapi ini rapi.
Karena tinggal main ngapus-ngapus, makanya ini sponsnya tuh kepake banget di akunya buat urusan kayak gitu. Lihat deh, udah bulu alis aku yang berantakan itu langsung tertutup. Nah, untuk alis biasanya aku bentuk, terus aku pakein lem bulu mata. Biar kayak hasilnya tuh lebih 3D gitu. Terus jadi nggak turun-turun. Karena kalau pakai brow mascara belum nemu nih aku brow mascara yang beneran bisa bikin alis berdiri. Karena alis aku agak bandel gitu. Eyeliner, terus apa? Full lashes. Kita bikin wing liner. Terus wing linernya jadi lebih gampang untuk dibikin karena eyeshadow-nya kan udah aku bentuk. Tinggal ikutin sininya doang nih guys. Pasti ada yang kepikiran nanya, itu kalau sholat gimana ya? Dihapus. Fun facts ya teman-teman, saya hapus kalau mau sholat. Jadi biasanya timing jam kerja aku sesuai nama waktu sholat. Either kita mulai dandan, misalnya kalau mulai dandannya harus sebelum zuhur, ya berarti aku wudhu dulu. Begitu azan, aku sholat, lanjutin make up. Kalau emang udah masuk jam asar, masih ada wudhu, ya langsung sholat. Kalau enggak ya berarti selesain yang seperlunya dulu, hapus make up, sholat asar, terus nanti biasanya kita plan untuk ya udah emang ganti make up look buat kerjaan yang lain gitu. Jadi itu namanya sebuah usaha ya, dan kayak kita cari sisi bright side-nya dari itu adalah jadi ya udah emang waktunya jadi lebih terarah aja. Karena kan udah, oh ya ini gue udah harus hapus makeup nih, mau sholat gitu. Berarti kita hari ini kerjaannya gini ya, udah di plan gitu loh. Aku biasanya, ya aku pakai soft lens terakhir. Biar enak aja kan, pegel ya pakai soft lens. Warna favorit aku biasanya dari dulu selalu pakai abu-abu sih, tapi sekarang lagi suka hijau. Aku lagi gila-gila warna hijau. Cutie, ya kan? Ini aku pakai applicator ginian buat pakai soft lens ya, biar tangannya nggak pas kotor gitu. Ini tidak disarankan untuk yang matanya sering berair ya. Kalau kalian matanya sering berair, pakai soft lens-nya sebelum makeup aja. Oke. Terus biasanya sebelum bedakan aku touch up terakhir. Pokoknya complexion harus wedding everyday ya. Walaupun aku sebenarnya pakai concealer doang, tapi bisa kan sebenarnya kita bikin complexion kelihatan proper dan rapih walaupun pakai minimal produk gitu sebenarnya bisa. Ini aku cuma lagi rapihin area blush on. Kalau ada yang belum rata gitu-gitu. Pokoknya sampai terlihat flawless, poreless, baru kita selesai namanya, oke? Dan itu bisa. Kalau mau usaha tuh bisa, teman-teman. Terus tinggal nge-highlight area-area spesifik seperti brow bone, hidung kalau kurang, philtrum, apa ya bahasanya? Oh, Cupid's bow nih. Tuh, terus dagu biasa juga. Terakhir tinggal pakai lipstick. Aku lagi suka lipstick yang cool tone kalau sekarang. Pastinya masih tetap sama ya dengan ke-overdrownan ini. Udah dari awal punya YouTube kayak aku udah selalu begini. Semoga udah nggak dipertanyakan lagi itu kenapa pakai lipstiknya keluar bibir. Semoga sudah tidak dipertanyakan lagi ya teman-teman. Terus biasanya kayak aku tuh belum nemu lipstick yang senude yang aku suka gitu loh. Lipstick yang maksudnya yang mudah dijangkau ya, yang mudah dicari, yang senude yang aku suka. Jadi aku selalu tambahin concealer. Ini juga biar kelihatannya kayak seakan-akan aku pakai lip liner yang warnanya tuh matching banget sama lipstick aku. Padahal ini cuman lipstick dengan concealer.
Tuh, perfect nude buat saya, tapi harus pakai concealer gitu. Nah terus terakhir tinggal pakai clear gloss dan ini clear glossnya udah nggak clear gitu, karena udah dipakai terus. Tapi nggak apa-apa, aku suka tetap pakai clear gloss walaupun dia udah nggak clear, karena clear gloss tuh kayak lebih jelas aja deh, bikin glossy dan nggak ngerubah lagi warna lipstick yang udah saya buat dengan susah payah ini. Terus aku kalau clear gloss sukanya yang kayak ekstra lengket dan berat gitu loh, karena ini bibirnya tuh jadi plumpy banget dan lebih awet. Terus bibirnya tuh lipstick bawahnya nggak kegeser-geser kalau lip glossnya kental kayak gini. Nah guys, jadi ini selesai hasil makeup saya, makeup daily saya, natural no makeup look saya. Stay tune juga kalau kalian mau menunggu produk-produk MOP yang akan launching nextnya. Dan udah selesai juga segmen wake up makeupnya. See you again, bye.